peserta saya mute dulu sebentar. Kayaknya ada Discord aktif, saya matiin dulu. Bunyi terus centang-centang. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini sudah masuk ke sesi yang ke-5 ya. Jadi masih sekali lagi besok. Ya insya Allah tepat waktu lah. Jadi kemarin di sesi keempat saya sudah masuk ke pengenalan tentang MPLS. Ya. Apa itu MPLS? Intinya sih jaringan yang menerapkan teknologi forwarding paket berdasarkan label, gitu kan? Gunanya ya untuk mempercepat proses forwarding paket ya, sehingga infrastruktur jaringannya bisa menghandle banyak customer lah. Karena emang MPLS ini umumnya dipakai untuk service provider, ya. Kemudian cara kerja labelingnya saya udah jelaskan kemarin, ya. Terus pelakunya juga kan ada 2 jenis router tuh di jaringan, 3 sih ya, customer routernya CE, kemudian provider edge router atau label edge router ya, yang paling ujung, baik yang ingress maupun egress, yang nerima paket atau yang mengeluarkan paket MPLS ya. Lalu ada provider router atau LSR ya, label switch router. Itu router-router yang melakukan forwarding paket di dalam jaringan MPLS dan melakukan swapping label ya. Kalau yang PE kan push label sama strip ya, lepas label ya. Itu yang PE. Kemudian kita sudah bahas tentang distribusi kemarin, ya, label distribution protokol, cara kerjanya gimana, ada yang on demand, ada yang unsolicited, ya. Umumnya sih yang unsolicited, ya. Jadi nanti setiap ada network dihubungkan dengan PE, maka protokol LDP-nya akan otomatis melakukan mapping label untuk network tersebut dan didistribusikan ke semua router dalam jaringan MPLS, ya. Untuk labelingnya, cara kerjanya kan kemarin kita udah coba di static labeling ya, manual dulu, biar tahu, oh gini tuh hubungannya, kaitannya antara lokal binding ya, yang in label gitu, sama yang remote binding yang untuk out labelnya, ya. Itu manual tapi ya. Terus kita juga belajar mendefine ya range label yang dynamic ya, supaya sebagian bisa dipakai. Lalu ada label-label yang sudah reserve ya, yang sudah direservasi, udah dicuk gitu. Ya 0 sampai 15, tapi yang dipakai baru 0 sampai 3. Yang 0 itu explicit 0, yang 3 itu implicit 0. Implicit 0 itu kaitannya dengan ultimate hop popping ya. Ultimate hop popping router. Jadi untuk menghindari terjadinya double lookup di PE router, maka satu router sebelum PE router ya, itu akan menjadi PHP router istilahnya. Dia akan memberikan implicit null label untuk paket yang diteruskan ke PE router. Nanti di PE router tinggal lihat header IP, tidak perlu lihat label lagi. Ya, kurang lebih itu yang kita bahas kemarin. Terus kita implementasi L2 VPN juga sudah dipraktikkan kemarin, masih pakai yang MPLS VPLS ya. Nah, cuma kemarin kan ada kelemahan itu, MPLS VPLS itu problemnya di sini, masalah skalabilitas ya. Karena statik kan, kita harus buatnya manual satu-satu. Kemudian, jadi tiap ada konfigurasi, mau penambahan interface kita harus config di 2 router tadi ya. 2 router yang membentuk tunnel VPLS-nya. Jadi terlalu
terlalu banyak adjustment yang harus dilakukan kalau jumlah customer-nya nanti CE-nya banyak. Ya. Jadi solusinya adalah menggunakan bantuan dari protokol BGP di sini. Ya. Jadi di sini dengan BGP nanti fungsinya di sini ada fungsi auto discovery. Jadi tidak perlu dikonfigurasi di semua router ya, cukup yang akan menjadi tunnel barunya saja yang dikonfig ya, yang tunnel baru di satu sisi aja, di sisi remote nanti langsung aktif ya. Ya. Kemudian untuk signalingnya ya, didistribusikan melalui protokol BGP nanti itu labelingnya. Jadi tidak perlu dikonfigurasi ini ya, targeted LDP yang lompat kayak kemarin. Otomatis skalabilitas nggak ada masalah. Mau seberapa banyak pun tunnel VPLS yang dibentuk, itu mudah dibuatnya. Itu dari sisi kelebihan-kelebihannya ya. Nah, terus untuk konfigurasinya nanti seperti ini ya. Jadi kita jalankan BGP, kemudian kita aktifkan salah satu, kan di sini BGP-nya kita jalankan BGP multi protokol nih. Jadi nanti untuk VPLS kita akan menggunakan salah satu address family-nya untuk membawa ini ya, label-label tadi. Ya. Ini address family-nya L2 VPN. Ya. Jadi jangan lupa ditambahkan L2 VPN di situ. Ya. Kemudian karena ini di inter BGP ya biasakan pakai peer loopback, artinya kita ada tambahan parameter update source menggunakan IP loopback juga. Supaya nanti pas ada satu router sebelum ujung itu fungsi PHP-nya akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi otomatis menjalankan PHP di sini. Jadi ini di peer-nya kita aktifkan dulu L2 VPN. Kemudian buat bridge-nya ini nanti akan otomatis membridging interface VPLS. Ya. Ini seperti BCP ya, kalau nggak salah. Kita buat bridge, terus bridge-nya masukkan profil. Nah, ini juga sama. Kita buat bridge-nya masukkan ke dalam interface VPLS, BGP VPLS. Ya. Kemudian kita konfigurasikan juga bridge horizon. Nah, horizon udah saya jelaskan kemarin ya, untuk menghindari terjadinya bridge loop gitu. Supaya kalau originnya sama ya cukup sekali aja, udah itu nggak akan di broadcast lagi kalau masih originnya sama. Kemudian site ID-nya itu identitas site. Ya. Satu site itu mewakili satu lokasi di mana router itu berada, router PE ya, ini kita bicara router PE ya. Nah, kemudian route distinguisher itu identitas untuk membedakan prefix yang dibawa nanti di dalam tabel routing utamanya. Ya. Lalu import route target sama export route target. Nah, prefix-nya itu nanti di apa ya? Kan itu NLRI ya. Itu nanti dibocorin ya, diekspor gitu ke cloud MPLS-nya. Kemudian untuk supaya terhubung ya harus melakukan import terhadap yang route target yang diekspor tadi. Route target ini atribut ya, salah satu atribut BGP. Nah, jadi kalau mau dapat traffic-nya, ya, NLRI-nya itu harus melakukan import route target. Ya, dengan syarat ekspor targetnya sudah didapat. Nah, untuk route distinguisher ini nilainya gimana? Biasanya nomor site gitu, terus di belakangnya ya nomor pelanggannya mungkin. Ya. Bisa juga AS number, itu juga bisa. Jadi
bebas sih, cuman best practice-nya nanti tergantung ininya. Karena ini kan hanya berlaku untuk jaringan dia sendiri, ya, untuk di AS-nya sendiri. Nah, kemudian root targetnya juga biasanya mengacu ke root distinguisher-nya, walaupun tidak harus sih. Nanti ada case-nya, nanti kita lihat. Ya. Nah, ini ada definisinya ini. Begitu tunnelnya nanti terbentuk, kalau sudah kita buat, maka dia otomatis akan menjadi bridge port. Ya. Nah, root distinguisher ini nilai yang ditambahkan atau di-attach ke NLRI VPLS ya, untuk membedakan advertisement, prefix advertisement. Jadi kan masalahnya ada beberapa prefix yang dikirim itu, karena ini dalam satu set bisa aja ada dua perusahaan menjadi customer-nya gitu kan. Nah, bisa aja keduanya menggunakan IP yang sama. Nah, supaya berbeda ditambahkan ini root distinguisher. Ya, untuk membedakan. Ya semacam kayak VLAN ID lah. Ya. Nah, identitas site-nya juga biasa dipakai untuk root distinguisher di sini. Ini konfigurasi kan di dalam pakai BGP, berarti untuk full mesh-nya berarti kita pakai root reflector ya. Bisa. Mau full mesh pun nggak apa-apa, silakan. Jadi ini prakteknya aja sih, di BGP-nya aja sih. Yang penting, kalau di BGP menurut saya yang penting adalah ini. Ya, address family-nya aktifkan, kemudian pembuatan bridge dan penentuan root distinguisher, root target, import, export-nya. Itu yang penting. Kalau ininya sih, ini kan bentuk jaringan interior BGP peer di dalam suatu AS-nya, ya. Nah, kemudian ini import export target, root target ya, dengan menggunakan nilai yang sama dengan root distinguisher. Untuk ekspornya iya, tapi kalau importnya ya tergantung yang diekspor oleh router PE yang lain gitu, ya. Jadi tidak harus sama. Ya. Kan kita mau ambil yang lain gitu. Jadi kalau ekspornya memang biasanya ngacu ke root distinguisher punya kita. Ya. Untuk satu customer. Nah, kalau importnya ya tergantung yang mau kita ambil. Jadi kalau di sini kan dibilang sama dengan root distinguisher. Tapi root distinguisher yang remote kalau yang importnya. Ya. Kalau ekspornya ya root distinguisher punya kita. Oke. Nah ini nanti lab-nya ada, kita bahas itu konsepnya aja. Jadi intinya konfigurasinya lebih mudah harusnya. Lalu ada penerapan L3 VPN ya. Ya. Nah ini nanti erat kaitannya dengan VRF, virtual routing forwarding. Ya. Jadi ini salah satu fitur untuk memisahkan traffic ya dari beberapa network yang terhubung dengan satu perangkat. Karena keduanya mungkin menggunakan network yang sama, sehingga untuk memisahkannya digunakan VRF. Ya. Jadi berfungsi untuk membentuk tabel routing independen di satu router. Ya. Jadi bukan pakai tabel routing utama, bukan main routing table, sehingga mencegah terjadinya overlapping antar network-network pelanggan di satu router PE terutama di sini ya. Nah, untuk menerapkan nanti berdasarkan policy route ya. Jadi bisa pakai manual routing ya nanti. 5 routing gitu. Nah, ini. Jadi untuk masukkan ke VRF-nya pakai map routing. Kemudian untuk bisa nyampe di remote routernya PE ya, kita menerapkan route linking, sini bocorin route-nya ya, supaya bisa bertukar
informasi root antar VRF yang terpisah. Ya. Nah, penerapan VRF inter VRF root-nya ini bisa pakai ini, ya, pakai routing map, ya, atau pakai interface. Ya. Nah, nanti kalau VRF diterapkan, harusnya interface yang terhubung dengan VRF tersebut tidak bisa dipakai untuk manage. Ya. Lalu antara CE ke PE kita bisa pakai protokol OSPF atau BGP. Ya. Umumnya sih OSPF CE PE itu nanti dipakai. Ada kita lihat nanti. Ya. Nah, apa sih itu L3VPN? L3VPN atau istilahnya BGP, MPLS, IP VPN itu bekerjanya di layar 3, ya. Beda dengan VPLS. Kalau VPLS tadi kan layar 2 ya. Jadi yang semacam enkapsulasi frame. Tunnel untuk frame gitu lah, layar 2. Tapi kalau yang ini paket layar 3. Ya. Makanya disebut dengan L3VPN layar 3 Virtual Private Network. Nah, untuk distribusi root antar VRF-nya, baik di router PE ke PE atau di PE router itu sendiri, itu dilakukan lewat BGP nanti. Multi protokol BGP, dan semua router di dalam jaringan yang menerapkan L3VPN harus menjalankan MPLS. Jadi, erat kaitannya ke situ. Ya. Dia menjalankan L3VPN ini sebenarnya BGP, multi protokol, tapi dia baru bisa berjalan di atas jaringan MPLS yang berjalan di atas jaringan IGP. Nggak ruwet ya. Jadi IGP dulu dibangun, terus jalankan MPLS, di atasnya kita jalankan BGP multi protokol, baru kita bisa pasang. Ya. Nah, misalnya di sini kan ada 3 site di sini, ya. Ada 3 site, lalu di setiap site ada dua customer dari perusahaan yang berbeda. Ya, nah ini gimana supaya bisa saling terhubung? Nah, saling terhubungnya di dalamnya nanti akan menggunakan BGP multi protokol. Tapi di jaringannya harus menerapkan MPLS, ya. Lalu CE ke PE-nya, nah, itu bisa macam-macam sih, bisa pakai static root, bisa, ya, bisa juga pakai OSPF, ya. Atau BGP bisa. Cuman yang umum sih, ya, karena nanti dia akan aja misalnya VPN router perusahaan B di site 2 akan adjasensi dengan router perusahaan B di site 1 dan site 3 menggunakan OSPF. Itu nanti PE ke CE-nya biasanya pakai OSPF, ya. Dan nanti OSPF-nya harus, kalau di dalam jaringan provider menggunakan OSPF juga, itu harus OSPF beda instance nanti, ya, supaya tidak campur informasi routingnya. Nah, karena terpisah, nanti OSPF yang di sini biasanya nanti didistribusikan ke dalam BGP. Jadi dia OSPF diangkut pakai multi protokol BGP, nanti baru sampai di PE yang lain, lalu diredistribusikan lagi ke OSPF. BGP redistribut ke OSPF nanti. Kalau di sini OSPF diredistribut ke BGP. Ya. Cara bawahnya seperti itu. Ya. Nanti ngambilnya informasi yang di root yang dibocorkannya tetap pakai root target tadi. Ya. Yang diekspor root targetnya berapa, nanti yang diimport root targetnya juga sama, sehingga dapat informasi praktiknya dan bisa melakukan routing antar network, atau bisa melakukan konvergensi antar router network yang terpisah, ya, menggunakan IGP SPF yang jalan lewat L3VPN. Nah, ini serunya, jadi numpuk ngetrace
troubleshootnya agak ruwet karena numpuk-numpuk gitu. Nah, biasanya untuk mengirimkan root target, atribut root target tadi itu diambil dari root distinguisher. Nah, root distinguisher ini dipakai di dalam router-router PE ya untuk memisahkan prefix-prefix dari pelanggan-pelanggan tadi. Ya. Nah, formatnya nanti root distinguisher berapa nilainya, kemudian ditambah dengan IPv4 prefix. Nah, itu namanya VPN v4 prefix. Kan di bawah nanti pakai address family VPN v4-nya multi protokol BGP. Nah, format RD-nya itu bisa berupa IP, lalu mungkin nomor pelanggannya gitu, atau bisa AS number, lalu nomor pelanggannya. Ya. RD-nya bisa banyak ya, kalau pelanggannya banyak betul, ya RD-nya pasti banyak. Bisa lebih dari satu gitu. Ya. Karena kan harus dipisahkan prefix-prefix dari customer yang ada di PE. Contohnya yang tadi ada 2, ini harusnya dipisahin ya. VPN A sama VPN B itu punya RD-nya tersendiri. Berarti root targetnya juga beda harusnya. Nah, kemudian ini root target, ya. Ini dipakai untuk interkoneksi antar site dari perusahaan yang berbeda. Ya, kalau kita mau bocorin yang berbeda bisa pakai root target ini. Tapi pakai yang sama, ya untuk perusahaan yang sama. Kalau mau beda ya bisa saling ekspor dan import itu. Nanti jadinya extranet VPN, nanti lab 28 ya, apa 29 tuh ada extranet VPN. Jadi antar perusahaan yang berbeda bisa pakai root target itu tuh saling bocorkan routing. Itu bisa dimungkinkan. Ya. Tapi dia juga dipakai untuk menghubungkan antar site yang perusahaannya sama. Ya. Nah, root target ini extended community, makanya saya bilang ini kan atribut BGP nih sebenarnya, ya. Jadi dipakai untuk mendefinisikan prefix VPN v4-nya yang akan diekspor import. Ya. Nah, dengan melakukan exporting, maka VPN v4 ya, di BGP akan menerima atribut BGP Extended Community. Ya. Kalau diimport, berarti dia akan nyari yang VPN v4 root-nya sama dengan RT-nya, RT root target yang diminta tadi. Jadi ekspornya gampangnya gini, melempar prefix ke jaringan MPLS-nya untuk diambil oleh yang punya nilai root target untuk importnya. Ya. Gampangnya itu. Ada yang ekspor, ada yang import. Kalau mau komunikasi. Nah, nilai root targetnya ini umumnya dari value-nya root distinguisher tadi. Ya. Nah, ini contohnya nih. Ada PE1, PE2, lalu ada PE3 dan PE4. Jadi ceritanya kan. Nah, di sini si AS-nya nih AS, anggap aja AS 100 lah ya. Nah, terus ini site 2 gitu. Ya, site 2. Maka dia akan ngekspornya, dia akan ekspor yang PE2 ya, itu ekspor AS number 100 site 2. Ya, ini versi yang ini. Karena di sini cuma satu, kalau di sini pelanggannya banyak ya bukan 2, mungkin 21, 22 dan seterusnya. Ya. Ini kan karena satu, jadi pakainya ini diekspor.
ke dalam MPLS. Ya. Kemudian yang butuh connect dengan VPN A akan melakukan import, misalnya yang ini kan VPN A nih, dia akan melakukan import root target yang sama. Baru dia nyambung ke sini, ya. Tapi supaya ini bisa ngirim ke sini kan berarti ya kan ini kayak ngerouting kan, jadi timbal balik. Jadi ini harus melakukan ekspor juga, kan dia ekspor juga. Ekspor dia kan nomor 4, AS-nya AS100 nih, AS100 site 4 karena cuma satu ya cukup 100.24 itu diekspor. Ya. Nah, makanya di sini dia import juga. Nah, dia import. Nah, udah. Nanti R1 CE di site 1 VPN A itu bisa komunikasi dengan CE di site 2 untuk VPN A. Nah, ini masih satu perusahaan. Kalau misalnya mau beda, misalnya dari ini kan perusahaan B misalnya di site pertama mau bisa komunikasi dengan komputer perusahaan A tapi di set 1 aja gitu. Kita bisa bocorin juga. Makanya harus hati-hati ngelempar ekspor ya sama ngimport. Kalau salah nanti ya udah kita salah bocorin traffic ya, jadi masalah. Cuma syaratnya kalau mau seperti ini kan berarti antar networknya tidak boleh satu subnet ya, harus beda karena ini kan layer 3 ya. Jadi pastikan memang beda baru bisa dapat root leaking dan pastikan memang perlu ya karena ini kita harus hati-hati. Nah, ini terkait dengan service providernya sih ya. Jadi service providernya harus ketat lah kalau menjalankan root leaking. Jangan sembarangan root leaking. Ya. Root leaking itu yang defaultnya ya hanya untuk perusahaan yang sama gitu. Supaya cabang-cabangnya terhubung lewat jaringannya si provider. Tapi kalau beda perusahaan, nah itu kan harus ada dasar untuk melakukan root leaking di sini. Ya. Nah itu kurang lebih cara router-router PE di sini untuk melempar trafficnya tadi menggunakan root target, ya. Dan mengambil trafficnya menggunakan root target, import root target. Nah, untuk konfigurasinya nanti, nah ini pertama buat instant VRF-nya dulu. Ya. Pakai routing map VRF1, lalu didefinisikan root distribution-nya 101 misalnya. Ekspornya juga biasanya ngambil dari root distribution-nya. Nah, importnya ntar dulu, lihat dari yang ekspor di router P yang lain. Ya. Jadi dicek nanti disamakan. Kemudian BGP-nya kita set untuk menggunakan VRF tersebut, lalu diaktifkan VPN vPort address family-nya, ya, supaya bisa dibawa atribut root targetnya tadi menggunakan multi protokol BGP. Ya. Jadi di sini di BGP instance VRF itu tambahkan instance default routing pakai VRF1. Jadi mengacu ke routing MAC VRF1 lalu di disebut connect ya. Yang terkoneksi di interface nanti disebut ke dalam tunnel L3 VPN-nya. Lalu buat ini pas pembuatan peer-nya jangan lupa ditambahkan address family ya, seperti biasa. Jadi nanti bisa diverifikasi di VPN vPort root ya, nanti dicek. Nah, ini penerapannya pilih root reflector biasa karena ini BGP ya. Intinya full mesh lah. Bisa pakai root reflector, bisa conversion bebas. Cuman kalau di lab yang saya kasih pakai root reflector semua. Ya. Lalu aktifkan address family VPN v4-nya, lalu buat VRF ya, yang terhubung dengan interface network LAN lokal Anda, lokal ya intinya yang terhubung dengan CE-nya lah, gitu. Ya, jadi interface-nya dikaitkan dengan VRF.
Lalu definisikan root distinguisher dan root target export. Ya. Nah, kalau import tadi seperti saya sampaikan ya disesuaikan nanti yang diimport root targetnya berapa yang dipakai nilainya. Ya. Nah, nanti kalau sudah establish, sudah jalan kan berarti terjadi pertukaran informasi routing tuh menggunakan VPN v4. Nah, sudah kita bisa melakukan routing antar pelanggan yang terhubung di PE terpisah. Ya. Nah, untuk yang pakai eBGP atau SPF CEPE kita di situ didistribusi ya. Jadi pakai routing table, routing SPF instant, routing table PRF. Jadi dia supaya masuk ke multi protokol BGP nanti ke L3 VPN-nya itu harus ditandai pakai routing map. Ya, pakai routing table PRF, lalu didistribut BGP ya S-type 1. Itu kalau yang pakai OSPF, kalau yang pakai eBGP ya ini aja sih, tinggal instannya BGP-nya berapa ya. Terus routing table-nya PRF berapa ya. Yang BGP kayaknya saya nggak buat lab-nya sih, yang OSPF PECE aja. Nanda, saya belum pernah ketemu yang ini, yang BGP. Ada sih, saya pernah dengar, cuman kalau saya sendiri belum pernah ketemu. Yang biasanya saya lihat ya statik sama OSPF ya, PECE. Nah itu konsepnya ya. Dari kita hari ini kita bahas yang L2 VPN tapi pakai BGP VPLS. Kemarin masih MPLS VPLS, kemudian dilanjutkan dengan L3 VPN. Nah, karena mungkin masih awang-awang ya, kita langsung coba aja di lab biar langsung ada bayangan gitu. Labnya kemarin sampai MPLS VPLS ya, lab 25 ya kemarin ya. Kan dari 22, 23, ya 25 kemarin terakhir. Berarti kita sekarang lab yang 26 ya, BGP VPLS. Nah, topologinya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kita butuh lumayan ya, 8 router. Kemudian biasa yang R1, R7, R6, R8 nih CE. Ya, CE tapi beda perusahaan. Jadi ada 2 perusahaan di sini. Ya. Nah, nanti jadi kita akan hubungkan CE yang dari perusahaan yang sama. Ya. Menggunakan L3 VPN. Jadi di sisi CE sih konfig IP aja, nggak usah konfig yang aneh-aneh, seperti biasa. Waduh, Pak Jul pakai 15 router, nggak perlu Pak. Ini konsepnya aja, kalau ini 8 router aja, cukup lah. Kalau mau ditambahin silakan, nggak apa-apa. Tapi saya minta 8 aja, ya. Jadi cuma dikasih IP address, di interface kan terhubung dengan PE router. Ya, jadi di router 1768. Ya, cuma kasih IP aja. Yang di sini 16.0/24. Ini ke sini. Nah, kalau yang di R2 biasa konfigurasinya ini kan PE ya. Jadi PE berarti di sini kita buat bridge. Bridge-nya 2. Kenapa bridge-nya 2? Karena untuk perusahaan A dan perusahaan B. Ya.
Ini kan bridging ya, si bridging. Jadi nanti begitu tunnel VPLS-nya terbentuk, dia akan ke bridge A sama bridge B. Ya. Itu yang di R2 sama di R5 nanti. Kita buat bridge, di sini saya bridge A sama bridge B. Kemudian bridge-nya dihubungkan dengan interface yang terhubung ke CE. Ya, ini yang bridge port-nya. Nah, kalau antar router PE-nya nanti baru lewat VPLS. Jadi kita cukup menambahkan satu aja di situ, ya, yang ke router pelanggan. Oke. Dan seperti biasa kasih IP address, lalu jalankan OSPF untuk reachability, lalu aktifkan MPLS pakai LDP, tentukan interface-nya, ya sudah pakai kemarin. Lalu berikutnya jalankan routing BGP, ya. Ini BGP multi protokol karena kita gunakan address family, ya. Yang di bawah adalah value ininya, NLRI traffic, ya. Kemudian baru dibuat interface BGP VPLS-nya, ya. Nah, di sini kita tentukan interface-nya kalau terbentuk digabungkan ke bridge yang mana. Contohnya di sini yang bridge A, terus bridge horizon-nya berapa. Nah, jangan lupa route distinguisher sama export route target, ya. Di sini set ID-nya saya bikin 2 karena nomor routernya 2, ya. Tapi route distinguisher-nya saya bikin satu-satu aja, ya. Karena di situ yang bridge A itu nanti site 2 tapi ada 2 perusahaan. Jadi distinguisher-nya satu-satu untuk perusahaan yang A, kemudian distinguisher-nya 2-2 untuk perusahaan yang B. Atau bisa juga kita pakai 21 sama 22. Ya. Jadi nilainya sebenarnya terserah sih, ya. Nah, yang diekspor itu ngacu ke sini. Taruh distinguisher. Ya, kalau importnya nanti tanya dulu sama yang sebelah sana. Ya, cuma kebetulan di sini satu-satu juga. Jadi sebenarnya bisa aja beda kalau import router gitu. Kemudian untuk yang terhubung dengan router 7 ya, yang perusahaan B, itu interface-nya nanti di bridge ke bridge B. Lalu distribusinya saya di sini pakainya 22. Ya. Sebenarnya bisa aja sih nomor setnya kan nomor 2 berarti 2 sama 21 sih, cuman udah terlanjur 22 ya. Nah, saya bikinnya 2. Nantinya bebas ya. Dan coba rubah sedikit nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Ya, penting. Ini yang di PE. Kalau yang di router 3 sama router 4 sih ya OSPF, BGP, route reflector biasa. Karena di sini route reflektornya router 4 ya. Nah, ini jadi. Tapi BGP jangan lupa address family. Karena harus membawa atribut route target tadi. Nah, router 5 sama dengan router 2 nih. Ada tambahan bridge sama pembentukan interface VPLS-nya menggunakan bridge. Ya. Kalau R6 IP biasa, R7 IP biasa, R8 IP biasa. Nah, ini konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Untuk lab BGP VPLS. Nanti baru ininya sih kalau dicoba ya. Nah, ini verifikasinya nanti cek dulu, pastikan sudah ada interface VPLS-nya ya, secara dynamic dan running di router ya, router PE. Jadi di router 2 sama router 5 nanti kita ceknya. Flag-nya running dynamic BGP sinyal RDB jadi.
Kemudian, nah ini konektivitas nanti antara R1 dengan R6, ya. Kan mereka IP-nya satu subnet tuh. Harus bisa ping. R7, R8 juga harus bisa saling ping. Ya. Nah ini yang lab 26. Kemudian lab 27 masih lanjutkan yang tadi, cuman sekarang L3 VPN. Ya. Jadi udah beda network nih. Ini kan site 2 VPN A, ini site 2 VPN B, ini site 5 VPN A, ini site 5 VPN B. Jadi RD-nya beda. Kita lihat. Di R1, R7, R6, sama R5 konfigurasi IP saja, terus ditambahkan default root ya ke router PE. Kemudian konfigurasi IP biasa, OSPF biasa, LPLS wajib. Nah, BGP peer-nya kita buat pakai address family, jangan lupa. Kemudian di router kita tambahkan IP root VRF ya. Untuk marking paketnya lalu dilempar ke VRF. Nah, di sini routing BGP instant akan disebut connected. Artinya interface akan dikoneksikan ya ke BGP, di bawah atribut ke BGP itu lewat distribusi. Nah, di sini kan yang sudah ditarik VRF 1 atau VRF 2 itu header 1 ini ke VRF 1, meter 4 ke VRF 2. Ini kan interface yang terhubung langsung dengan pelanggan. Jadi dia akan pada disebut connected yang sudah di marking VRF 1 ke RD-nya masing-masing. Nanti di bawah menggunakan address family VPN report. Jadi diredistribut ke VRF-nya pakai itu. Disebut connected, nanti di bawah ke BGP-nya pakai disebut connected yang routing mark VRF 1. Ini ditandai. Ya. Kemudian di R3 BGP biasa, lagi pakai address family, jangan lupa. Pindah kemana? Ke router 4 yang jadi root reflector. Ya. Nanti di router 4 itu pakai opsi root reflector, ya. Root reflect yes, kemudian update source-nya local loopback IP. R5-nya sama seperti R2. Nah, jadi ada penambahan ini. Dibuatkan IP root VRF-nya untuk menentukan interface yang akan dimasukkan ke masing-masing VRF, artinya terhubung dengan masing-masing VRF. Kemudian VRF-nya nanti yang terhubung tadi akan traffic-nya akan didistribusikan ke BGP multi protokol supaya bisa dibawa ke remote PE router. R6, R7 IP biasa sesuai di lab. Nanti kalau sudah establish, nah langsung kelihatan nanti ya yang lain. Jadi kita bisa langsung terhubung dengan network yang terpisah. Tesnya tinggal tes ping. Ya. Harusnya karena kita bocorinnya hanya sesama customer yang sama dari satu perusahaan, maka ping beda VPN nggak bisa. Tapi kalau ping VPN yang sama, walaupun beda subnetnya bisa. Ya.
Itu L3 VPN pakai static load. Ya, ini kan kita pakai perintah IP root kan. IP root VRF. Nah, sekarang kita coba yang PCI-nya pakai OSPF ya. Nah, nanti yang VPN A yang R1 R6 kita ganti PCI-nya pakai OSPF juga, tapi beda instance dengan yang ada di dalam jaringan provider. Provider kan dalam tadi yang R2, 3, 4, 5 kan pakai OSPF juga ya. Nah, tapi itu harus dibedakan instansinya dari OSPF antara CE ke PE di router 1 dengan router 2 dan router 5 dengan router 6 dan 8 ya. Router 1 dengan router 7 kan terhubung pakai OSPF. Nah, ini harus dipisahkan. Ini kita coba satu aja, nggak usah dua jadi. Nah, ini di R1 kita buat, sebenarnya perlu buat misah itu di PE routernya sih. Jadi di PE router harus ada instance lebih dari satu. Cuman nggak apa-apa, ini saya buat di R1 sama R7 ya. R1 sama R6. Itu untuk biar konsisten aja sih. Ya. Jadi di R2-nya kita buat juga. Ya. Jadi untuk yang ke dalam, ke jaringan MPLS, dia nggak pakai ini. Ini hanya dipakai untuk ke CE. Instant OSPF CE. Ya. Nah, pas di advertise, dia akan menggunakan area yang untuk instance tersebut dibedakan. Ya. Bedanya di situ yang pertama, kemudian ini tetap ya perbedaan utamanya itu yang ditebalkan ini. Ya. Jadi nanti dimodifikasi aja kalau males ngetik dari awal lagi config-nya, dimodifikasi aja di sini. Ya. Nah, nanti kalau verifikasinya pastikan antara router 16 sudah adjacency. Ya, sudah ada adjacency. Ya, prosesnya nanti kelihatan. Kalau udah adjacency, otomatis nanti di R1 sama R6 muncul prefix remote network-nya dengan flag dynamic active OSPF. Ya. Nah, itu yang lab L3 VPN pakai OSPF antara PE dengan CE-nya. Yang terakhir extranet. Extranet bocorin beda VPN tadi. Misalnya perusahaan A sama perusahaan B mau saling terhubung networknya karena kebutuhan tertentu atau memang udah merger perusahaannya. Nah, ini bisa pakai. Ya. Tinggal dibocorin aja, terus ya diimport aja. Kemudian diekspor aja dari macam-macam PE, kemudian diimport router-router yang router PE yang beda ini, beda VPN-nya lah, ya beda perusahaannya. Nah, bedanya apa di sini? Ya, yang diimportnya lebih banyak dari yang lain juga, gitu. Ya. Contohnya di R2 ternyata yang dari router 5 itu dia import keduanya. Kalau sebelumnya kan cuma satu aja yang import ya, satu. Ini dia import keduanya, yang dari perusahaan pertama di site 5 sama dari perusahaan kedua yang di site 5. Itu dia import. Ya. Kemudian yang PRF2 juga sama, bocorin, saling bocorin lah, sama R5 juga. Ya. Jadi ini yang, nah ini kayak gini nih.
Ini kan distributornya 21. Terus kenapa dia import juga 22? Ya supaya yang perusahaan yang sama, perusahaan yang beda di PE yang sama itu bisa saling komunikasi. Makanya dia import. Ya kan yang diekspor oleh, nah ini, dia ngekspor yang 22 nih, nah diimport sama yang di atasnya, jadi bisa saling komunikasi. Kalau yang ini dari router nih, ya. Nah nanti hasilnya semua network VPN A, VPN B dan bisa di ping. Nah itu. Labnya sih sampai sini aja ya. Jadi tadi konsepnya udah saya jelasin tentang BGP VPLS sama L3 VPN. Nah, intinya nanti ada penerapan address family, ya. Kemudian di L3 VPN tadi kita sudah lihat beberapa implementasi yang beda-beda. Tapi dia sama, bangun IGP, bangun MPLS, di atasnya jalankan mungkin protokol BGP, lalu bocorkan route-nya pakai route target export. Kemudian untuk ngambil traffic dari PE yang lain kita gunakan route target info. Ya. Nah, route target exportnya ini berdasarkan nilai route distinguisher misalnya. Route distinguisher ini dipakai untuk bedakan traffic di double routing. Ya. Karena PRF itu kan virtual ya, bukan double routing sebenarnya. Jadi sebenarnya mereka gabung sih, cuma dibedakannya pakai itu. Ya. Saya rasa itu dulu sih untuk materi MPLS. Ya. Yang saya jelasin sih sebentar, karena memang sedikit. Tapi labnya kayaknya lumayan lama. Nah, labnya melibatkan banyak router di sini. Ya, jadi teman-teman tolong dirapin. Ya. Yang BGP kemarin harus selesai, MPLS ini juga harus selesai dan jalan semua. Ya, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau ada masalah, silakan disampaikan di grup atau di sini, nanti kita bisa diskusikan. Ya. Kalau bisa langsung saya jawab. Kalau enggak bisa ya nanti saya tampung dulu. Kayak kemarin Mas Riko kan, saya punya jawabannya, cuman kan saya harus buktikan dulu gitu. Saya punya clue-nya, cuman kadang saya lupa ini udah atau belum gitu ya, dicoba lagi lah. Jadi saya coba lagi. Tapi kalau sudah yakin, insya Allah kita langsung kasih jawabannya ke teman-teman. Ini berarti materi yang utamanya sih udah habis ya, tinggal besok kita bahas traffic engineering. Saya nggak mau buru-buru karena saya ingin teman-teman labnya habisin. Nanti kalau udah mau ngulang-ngulang lagi, bagus, nggak apa-apa. Kayak Om Zul tadi kan semua didokumentasikan dan dioprek lagi ya Om ya. Dioprek lagi lebih bagus lagi. Ini kan saya hanya ngasih yang sederhana-sederhananya saja. Yang penting Anda paham dulu. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Mulai berat. Makanya kalau pertama kali saya jelaskan itu pasti bengong. Nah, dah dilepin dulu dah, nanti baru banyak pertanyaan kan gitu. Nah, TE ini agak ruwet sih. Ya, karena juga penerapannya lebih jarang lagi nih. Kalau yang service provider besar ya jalanin TE, cuman kalau yang biasa umumnya enggak. Hanya MPLS saja paling banter. MPLS pun rata-rata paling VPLS yang saya tahu. Ini berat apa nih, Om Maril? Kalau berat badan saya nambah. Mentang-mentang di rumah. Jangan nanya berat badan, dok. Ya, jadi ini kalau BGP ini udah umum lah dipakai. Cuman kalau yang MPLS, apalagi MPLS TE ini, ya bukan baru sih, cuman masih cukup fresh lah. Teknologi yang paling anyar di networking sebelum zaman SDN.
TE 1 aja. Ya, MPLS TE itu 1 aja labnya sih. Ya, tapi kan di situ dia, saya lupa, TE 2 jalur kalau nggak salah. Ya, nanti bisa ditambahin sih. Cuma saya belum bikin. Karena untuk bikin lab MPLS TE itu perlu pemikiran yang mendalam. Saya belum sempat, jadi baru sempat 1. Ya, yang 2 jalur. Nanti bisa Anda kembangkan sendiri, atau nanti kalau saya sudah sempat, ya mungkin minggu depan saya coba tambahkan 1 lab yang TE 3 jalur atau lebih. 3 jalur aja ya, jangan banyak-banyak ya, pusing. Kayaknya penting tahu gitu. Oh begini. Ya intinya gitu. Ya seperti yang Om Jul bilang, MPLS TE itu kayak fast reroute lah. Jadi kalau ada problem di jaringan internal MPLS, entah dia linknya putus, entah dia kapasitas yang nggak memadai lagi, dia bisa langsung di reroute ya, ke jalur yang lain yang sudah disediakan. Ya itu kan super lab IDN. Saya malah nggak tahu isinya apa. Saya pikir kalau nge-lab itu ya berdasarkan pemahaman kita dulu. Gitu. Jadi saya biasanya yang biasa-biasa aja dulu, nanti baru dikembangkan. Ya. Ini pas umum kali ya, Om Jul ya, dapat bukunya. Ya boleh, mau ngambil referensi lain nggak dilarang, namanya belajar. Yang jelas TE-nya besok saya cuma kasih 1 lab aja sih. Ya. Cuman ini dulu, saya ingin selesai dulu, jadi kalau ada apa-apa kita bisa bahas, dan besok waktunya jadi kan lebih banyak tuh besok. Jadi besok saya akan konfirmasi dulu ke teman-teman sudah sampai lab berapa, terus ada masalah nggak labnya. Gitu. Baru nanti saya berikan materi MPLS TE-nya. Ya. Jadi besok masih ketemu lagi. Nggak bosan kan ketemu? Enggak. Kalau ketemu Om Maril, mau gelut nggak? Kumis hilang. Disuruh istri. Matiin aja. Iya, agak muda. Oh, ditraktir ya? Oh, saya nggak pernah ditraktir sih kalau ketemu. Ngomongnya aneh. Om Maril, kapan nih? Saya ditraktir. Ini belum ada yang mau dibahas nih. Yang lab udah pada selesai belum? BGP? Kalau Mas Riko udah kan kemarin? Tuh. Saya nggak pernah ditraktir. Saya ke Medan aja makan sendiri. Mas Riko udah. Mas. Nah, MPLS belum ya? Yang kemarin belum? Mas Yasril gimana? MPLS? Yang kemarin tuh kan, baru ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa besok MPLS-nya udah selesai lah ya. Besok, jadi kita bisa discuss lagi. Besok kan materinya tinggal 1 tuh. Nah, maksud saya sebelum masuk materinya ada yang mau dibicarakan nggak besok? Kita ada waktu gitu. Apalagi kan hari Minggu tuh, santai lah. Ya tapi terserah teman-teman sih. Kalau besok mau masuk materi doang ya paling masuknya cuma setengah jam, 45 menit selesai. Terus saya nanya lagi, udah selesai belum labnya gitu. Ngakalin lihat pakai WhatsApp, ya bagus. Nggak kelihatan ya ininya
label yang ke filternya di konsolnya. Oh, nggak kelihatan. Iya sih, emang. Ya nggak apa-apa, pakai wireshark juga boleh. Tuh, saya masih bingung tuh, kadang kelihatan, kadang enggak. Saya pikir karena ininya kurang lebar, dilebarin. Nah, beberapa peserta ada yang kelihatan, ada yang enggak. Akhirnya sudahlah, pakai Winbox juga bisa kok. Harusnya kalau pakai Winbox kelihatan. Ya, ini pakai wireshark juga boleh. Cuman nambah effort lagi ya berarti. Ya, enggak. Di ini ya, di sniff gitu. Ya, labelnya kan nggak diteruskan. Yang loopback R5. Saya lupa outputnya, cuman labelnya emang hilang sih kalau nggak salah. Ya. Dicoba satu-satu lah, kalau nggak filternya biar jelas gitu. Ya, karena nggak pakai label, otomatis forwardingnya pakai, tetap bisa di forward, cuman routing. Ya. Karena kalau labelnya nggak di filter kayak gitu kan malah mentok dia, atau nggak bisa terus. Jadi di filtering label itu sekaligus stripping label, dilepas. Yang filtering udah ya, jadi static terus filter ya. Yang LDP sudah, Mas Riko. Oh, udah semua? Wah, ya, bagus Kak. Berarti tinggal yang ini ya, 4 lab berikutnya. Ya, teman-teman yang lain juga lebih semangat ya. Diselesaikan kalau tidak ada pekerjaan lain, maksud saya. Tapi kalau ada ya nggak apa-apa, toh kita ujian masih lama ya. Cuman kalau bisa kan, mumpung masih ada live sessionnya, kita bisa diskusikan gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Karena saya gabut. Boleh-boleh. Semua sikat ya. Ini yang hadir siapa sih? Om Heru kemana sih? Oh, tapi setiap menonton video ya. Tapi besok diminta hadir sih, Om. Ya. Ya, nggak apa-apa sih. Besok Minggu, Senin saya udah kelas lain. Senin saya ngajar 2 malah. Nggak door press. Nggak ada door press. Iya, besok Minggu kan, tanggal 10. Iya, pertemuan terakhir. Karena Senin, ya, live session terakhir, tapi kan di grup masih. Dan kalau kosong, misalnya perlu, ada yang mau sharing lab-nya atau apa, nggak apa-apa kita bikin live session lagi. Tapi cari waktu yang pas saya kosong gitu. MTCSE. Emang pada mau ikut? Masih lama, masih tanggal berapa tuh? 18 ya? 18. Nantilah. Ya, terserah kalau mau ikut, biar rame nggak apa-apa juga. Bukan belajar hacker sih, itu belajar ini aja, hardening router doang. Bukan ini, ofensif ya. Yang defensifnya. Ada praktek pakai Kali Linux, tapi ya, skenario biasa-biasa aja. Kayak starvation attack, terus ICMP, smoke attack. Hanya untuk ngetes simulasikan kalau ada attack gimana. Bukan belajar attackingnya. Itu nanti ya sama pakai emulator juga sih. Saya pakai Kali Linux ditaruh di YNS3 aja. Ya. Soalnya kalau pakai real nanti
koneksi internet saya putus-putus tadi. Ya, dan mungkin nanti kalau sempat saya buatin videonya juga lah, biar langsung didemokan pakai real device-nya gitu, biar kelihatan. Ya ada ofensifnya, tapi hanya untuk mensimulasikan attacking-nya. Fokusnya tetap di defensifnya. TCE belum. Saya masih lihat-lihat. Lagi pula kan tanggal 23 udah mau lebaran. Saya mau libur dulu lah. Masa cari duit terus? TCE. Saya masih lihat cocok enggaknya ya pakai emulator. Yang jelas nggak mau online tuh wireless saya tuh. Karena itu harus real device. Itu nggak usah. Cuma sama SE itu saya belum pernah coba pakai simulator sih. Retake apa nih? Retake track yang sama maksudnya. Maksudnya Om Ariel apa sih? Retake pakai duit? Kalau retake track yang sama, ya kalau kelas normal nanti boleh dah ngulang sekali, paling nambah duit makan doang. Iya dah, saya kan mesti kasih makan. Kalau udah nggak bulan puasa sama kita sudah onsite ya, kalau ini yang training onsite kan ya. Kalau yang online aja sih nggak apa-apa deh, boleh free nanti. Kalau masih boleh online, tapi saya kan boleh online-nya hanya sementara nih. Nah, kalau sudah normal, ya kita nggak bisa online lagi untuk yang Mikrotik. Paling yang Juniper apa Cisco yang kita online-in paling. Kalau gagal semua kesempatan, ambil exam aja, kan boleh retake lagi sekali untuk ujian ya. Untuk ujian boleh retake sekali, free kok. Ya, jadi misalnya gini, ini kita ngomongin ujian ya, jadi ya. Misalnya Mas Riko, ya kalau bisa enggak sih, kalau bisa langsung lulus kan. Nah, misalnya Mas Riko ambil exam MTCNA, MTCRE, MTCINE, ya. Terus yang RE-nya nggak lulus kan, misalnya nggak lulus gitu. Nah, berarti kan kalau nilainya masih 50 sampai 59 tuh second chance, ya. Jadi langsung ujian lagi. Tapi kalau masih tidak lulus juga, berarti MTCINE-nya nggak bisa ujian dulu, di stop, nunggu RE-nya lulus, berarti nunggu 30 hari. Nah, 30 hari berikutnya boleh retake. Ujian RE-nya free itu sekali saya kasih, nggak usah bayar. Ya. Jadi aman lah. Jadi kan ada kemungkinan 3 kali. Tapi belajarnya kan udah berbulan-bulan, nanti masa nggak lulus. Jadi maksud saya retake ujian aja itu nggak ada biaya tambahan. Kalau misalnya first attempt masih nggak lulus, Anda retake lagi, ya silakan. Tapi masalahnya kan harus nunggu 30 hari. Ya. Ya intinya Anda disuruh siap-siap belajar lagi gitu. Jadi bisa. Ya, nanti ya tinggal diatur aja waktunya. Kalau Mas Riko nih Malang ya? Ya doain aja nanti selain bulan Oktober kalau misalnya terpaksa retake, saya ada kesempatan ke Surabaya atau ke Malang. Kalau umum kan pasti datang saya. Yang tanggal. Voucher Pak, bagi voucher Pak. Voucher apa? Voucher umum lah. Lah saya aja nunggu. Saya itu dapat voucher itu biasanya dikasih itu. Kalau nggak dikasih distributor ya dikasih IDN 1 biasanya. Nah, kalau voucher makan doang, nah itu kadang minta aja sama, saya pernah kadang, ya, tapi lihat-lihat sikon sih, yang voucher makan siang ya, makan siang.
minta ke mikrotiknya langsung. Tapi kalau voucher ini, biasanya sih ada disti yang bagian kok. Nanti saya kabarin deh kalau ada yang buka offering. Ya. Jangan makan siang deket-deket. Ini kayak temen saya nih, deket-deket. Lu ngapain deket-deket? Ya katanya lu udah makan siang gratis. Ya kalau dapet, kalau nggak dapet ya makan siang di luar kita bayar. Ya nggak apa-apa lah, ngobrol bareng. Emang Om Deddy mau ini ke MUM juga nih? Nggak orang susah sih. Ya kalau ada yang gratis apa salah aja. Om Deddy, ya kalau eksamen teachingnya di situ, oh mantap. Gimana Om Maril? Ada yang minta sponsorship tiket tuh? Ada uang dinas dipakai lah. Tuh kalau nggak datang, servernya matiin deh ya. Nggak ada lagi nih. Kalau nggak ada ya sudah, saya tutup dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi besok. Tapi saya minta labnya diberesin lah. Kayak beneran ketemu aja. Ya, bisanya lah nanti. Ya, apalagi yang sibuk masih ada kerjaan lain ya mungkin waktunya masih belum luang. Tapi kan besok Minggu pagi harusnya kosong. Kecuali Anda memilih untuk tidur ya apa-apa juga sih. Oke ya semuanya, saya tutup sampai di sini dulu pertemuan sesi kelimanya. Nah, pesan saya tolong dikerjakan labnya, dan kalau ada masalah besok sebelum masuk ke materi terakhir MPLSTE kita diskusikan problem-problem atau apa saja yang belum jelas di lab-lab sebelumnya. Terima kasih, sampai ketemu besok di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.